Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Diana Dwika. Pemirsa, selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Bareskrim Polri beserta Polda Jajaran telah berhasil mengungkap lebih dari 49.000 kasus narkoba dan menahan tersangka lebih dari 65.000 orang. Pemusnahan barang bukti narkoba pun dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lalu seperti apa strategi pemberantasan narkoba di Indonesia? Dan saat ini sudah tersambung melalui online Kombes Pol Klana Jaya SIKMH selaku penyidik Dit Narkoba Bareskrim Polri. Halo Pak Klana, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Diana. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak ya? Iya, terdengar. Baik, dan kita juga masih menantikan Profesor Dr. Henry Yosodiningrat SHMH selaku Ketua Umum DPP Granat atau Gerakan Nasional Anti Narkotika. Baik, saya ke Pak Klana terlebih dahulu sekaligus menunggu narasumber kita selanjutnya. Bapak, ini kemarin kita sudah masyarakat melihat ada banyak sekali barang bukti ya yang kemarin juga sudah diperlihatkan ke masyarakat, kurang lebih ada 214 ton begitu narkoba. Tapi pastinya masyarakat juga ingin mengapresiasi dan juga ingin mengetahui sedikit saja seperti apa sebenarnya proses hingga akhirnya selama 1 tahun terakhir terkumpul segitu banyak Pak barang bukti dari narkoba ini. Baik Mbak, jadi ini berkat kerja keras kita bersama dari jajaran Dirpit Narkoba Bareskrim Polri dengan masing-masing Direktur Narkoba Polda Jajaran untuk terus secara konsisten melakukan pemberantasan narkotika di wilayah Indonesia. Jadi dari proses tersebut, masing-masing Polda melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku kejahatan narkotika yang terindikasi masuk ke wilayah Indonesia. Baik. Hal ini juga menggambarkan bahwa begitu banyak kejahatan narkotika yang sudah atau masuk di Indonesia saat ini. Ya, dan artinya dalam hal ini Bareskrim dan juga bersama jajaran Polda seluruh Indonesia ya Pak ya, yang bekerja sama dengan berbagai instansi untuk bisa menyelamatkan anak bangsa ini dari jerat narkoba begitu. Dan kemarin juga kita sudah melihat bahwa upaya pemusnahan barang bukti narkoba ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo begitu. Dan kalau kita ingin mengetahui lebih rinci lagi Pak, kalau kemarin itu apakah hanya secara simbolis, hanya beberapa banyak barang bukti yang dihilangkan, kemudian atau bukan maksudnya dihilangkan tapi dimusnahkan, kemudian bagaimana juga upaya untuk bisa menjaga supaya barang bukti ini tetap terjaga dan bisa tidak ada yang keluar dari angka itu Pak? Jadi untuk kita melakukan pengamanan dan verifikasi barang bukti itu berdasarkan Undang-Undang 35 itu sejak 7 hari ditetapkan oleh Kejaksaan kita wajib memusnahkan. Iya. Kemudian dilakukan uji oleh forensik untuk dipastikan bahwa barang itu betul-betul narkotika, kemudian disaksikan oleh penyidik, tersangka, kemudian penuntut umum dan kuasa hukum. Setelah itu baru dimusnahkan dengan pengawalan yang ketat. Iya. Pak Klana, ini kalau boleh tahu ada jenis apa saja Pak yang kemarin sudah dimusnahkan Pak? Apakah satu jenis atau ada beragam jenisnya? Jadi untuk barang bukti yang kita musnahkan, ada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri musnahkan tersebut memang berbagai macam jenis ya Mbak. Iya. Jadi yang terbesar itu ganja ada sebanyak 186,74 ton, kemudian sabu ada 9,24 ton, Iya. kemudian ekstasi ada 2 juta butir, kemudian ada tembakau gorila 1,9 ton, kemudian HIV-5 ada 1,4 juta butir, kemudian ketamin ada 27,94 ton. Baik. Kemudian obat keras ada 13,12 juta butir dan ada etomidate, Mbak. Nah, etomidate ini adalah jenis narkotika baru, memang saat ini belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, karena etomidate ini memiliki efek psikoaktif, Mbak. Seperti Dan apa? ini Psikoaktif biasanya itu seperti apa Pak? Jadi dia membuat kita ngefly gitu, Mbak. Oh, Dan oke. ini dicampur dalam vape gitu, Mbak. Oh, Jadi bisa baik. dihisap melalui hidung atau mulut. Jenis baru ini. Baik, ada banyak sekali ya Pak yang jenis-jenis kemarin juga bisa kita lihat di layar kaca di samping Bapak begitu ya. Bahkan yang sekarang modus terbarunya ternyata bahan narkotika ini juga ada di vape begitu ya. Mungkin masyarakat juga tidak mengetahui secara sadar bahwa ketika mereka menggunakan vape ini juga ternyata dicampur dengan narkotika. Dan dari temuan-temuan ini Bapak dalam 1 tahun terakhir ini bolehkah dipetakan daerah-daerah mana yang paling banyak Pak terdapat indikasi peredaran narkoba di Indonesia?
Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kami, daerah-daerah yang ada di Indonesia ini semuanya, hampir semuanya memiliki potensi dimasuki oleh kejahatan narkotika sesuai levelnya. Baik. Terutama daerah-daerah pesisir-pesisir pantai yang berbatasan dengan negara-negara lain, kemudian daerah-daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah yang memiliki konsumtif cukup tinggi terhadap konsumsi narkoba. Oke. Jadi artinya memang daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan itu memiliki kans yang lebih besar begitu ya Pak ya? Ya, betul. Apakah ada parameter kayak misalkan di kota, daerah-daerah perkotaan itu juga peredarannya lebih pesat dibandingkan di daerah-daerah yang terpencil Pak? Atau sebaliknya? Ya, memang daerah perkotaan lebih cenderung penggunanya lebih banyak karena dengan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi, itu berbanding dengan adanya penggunaan atau peredaran narkoba tersebut. Ya kemarin Presiden juga menyampaikan bahwa peredaran narkoba ini juga bisa melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kembali kepada pemirsa CNN Indonesia itu seperti apa Pak modusnya Pak? Jadi memang modus operandi mereka ini selalu berubah-ubah, Mbak. Iya. Dan mengikuti dengan apa yang kita lakukan. Jadi mereka mencoba melakukan modifikasi dalam bentuk merubah kendaraan atau memasukkan barang itu dalam mesin atau alat elektronik, kemudian menyampurkan dengan sembako ataupun pakaian-pakaian. Mereka melakukan transfer ship to ship, Mbak. Jadi dari kapal-kapal tersebut masuk, kemudian kapal-kapal kecil menjemput dan bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terpantai oleh pihak keamanan. Oke. Pak Kelana, kalau Kemudian kita, juga mereka, silakan. kemudian mereka juga melakukan modus operandi dengan jasa online, Mbak. Jasa online, oke. Apakah Iya. karena ini indikasinya lebih sulit untuk didapati oleh aparat atau seperti apa Pak? Dan juga jasa online ini seperti apa? Jadi mereka bisa mengirim barang langsung dari luar negeri, bisa masuk ke Indonesia, Mbak. Oke. Jadi melalui perdagangan online begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini tadi kita juga sudah melihat bahwa secara simbolis ada sejumlah barang bukti begitu yang dimusnahkan. Untuk sisanya, kelanjutannya ini akan seperti apa prosesnya? Jadi untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut disaksikan oleh penyidik, tersangka, kuasa hukum, dan jaksa penuntut. Setelah dimusnahkan, dilakukan berita acara penandatanganan bersama, Mbak. Oke. Untuk dilampirkan dalam berkas perkara. Oke. Dan untuk sisanya ini Ya. untuk pemusnahannya apakah sudah terjadwal Pak dalam waktu dekat? Kalau barang bukti yang saat ini ditangani 1 tahun terakhir Oktober 2024 sampai 2025 ini sudah dimusnahkan semua. Oh, sudah dimusnahkan semua. Baik, berarti artinya yang kemarin itu bukan hanya secara simbolis ya Pak ya, artinya semuanya juga sudah dimusnahkan. Oh ya, betul. Baik, Ya. dan juga Pak, tadi kita juga melihat bahwa upaya ini membuahkan hasil yang cukup signifikan. Dalam 1 tahun terakhir sudah ada kurang lebih 214 ton, begitu ya, itu angka yang sangat besar sekali dan pastinya kita juga mengapresiasi kinerja dari Polri. Juga bisa dijelaskan Pak, bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan SDM supaya kejadian-kejadian ini bukan hanya lebih besar nanti ke depannya, tapi juga bisa dihentikan Pak. Jadi upaya ini yang dilakukan oleh Polri itu melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait. Selanjutnya kita juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui penggiat-penggiat anti narkoba, melalui dari pendidikan sampai dengan keluarga. Jadi terhadap bahaya narkoba. Karena ini menggambarkan sekaligus kita memberikan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan itu sangat besar. Narkoba ini sudah masuk ke Indonesia. Iya. Pak Kelana, kami juga ingin mengetahui dari temuan ini selama 1 tahun terakhir ada berapa banyak tersangka yang sudah diamankan dan bagaimana proses hukumnya, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih bersama dengan Kombes Pol Kelana Jaya SIK MH selaku penyidik Dit Narkoba Bareskrim Polri dan juga kita masih menantikan Profesor Dr. Henry Yosodiningrat selaku Ketua Umum DPP Granat atau Gerakan Nasional Anti Narkotika. Pak Kelana kembali bersama kami. Pak Kelana tadi juga sudah disampaikan kurang lebih ada 214 ton begitu ya barang bukti yang sudah berhasil diamankan. Boleh kita juga ingin mengetahui ada berapa banyak Pak kasus yang berhasil diungkap dari temuan selama 1 tahun terakhir ini dan juga berapa banyak tersangka yang sudah berhasil diamankan? Baik, jadi 1 tahun ini dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, jumlah tersangka yang ditangani di Ritpit Narkoba dan Polda Jajaran ada sebanyak 65.572 orang tersangka. Baik. Namun Mbak. Baik, silakan Pak. Kemudian bisa dilanjutkan. Dari tersangka tersebut yang kita lakukan program rehabilitasi ada sebanyak 1.898 dari 1.442 kasus kepada tersangka yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi asesmen BNN. Iya, ini kasusnya cukup banyak ya Pak. Apa kalau misalkan kita bisa membandingkan dari periode-periode sebelumnya, apakah angka ini juga meningkat atau saat ini sudah ada tren penurunan Pak peredaran narkotika di Indonesia? Kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya, pada dasarnya kejahatan ini tetap menjadikan tren ya Mbak, cenderung meningkat untuk penyalahgunaan narkotika ini. Iya, seperti yang Bapak tadi juga sampaikan bahwa saat ini dengan berkembangnya media-media digital ternyata ini bisa menjadi salah satu pintu masuk ya Pak ya untuk peredaran narkoba itu sendiri. Jadi semakin mudah untuk masuk ke Indonesia. Tapi Bapak tadi juga sudah menyampaikan bahwa dari sejumlah tersangka yang diamankan ini ada yang akhirnya direhabilitasi. Bolehkah kita juga diberikan pemahaman untuk kategori yang akhirnya masuk ke ranah pidana ataupun yang masuk ke ranah rehabilitasi? Ini parameter atau tolak ukurnya seperti apa Pak? Jadi untuk kategori dia pengguna itu kan sebenarnya merupakan korban dari kejahatan itu sendiri, Mbak. Ya. Jadi kita sudah melakukan ada 1.442 kasus kepada tersangka yang 1 tahun terakhir ini yang kita asesmen, kita rehabilitasi melalui BNN. Baik, Pak Kelana, ini kalau kita melihat bahwa untuk korban akan direhabilitasi, kemudian artinya bahwa tersangka sisanya ini akan masuk ke ranah pidana, benar seperti itu? Betul, karena dia kategorinya sebagai pengedar, Pak. Oke. Lantas kalau kita coba untuk membandingkan Pak dari pusat rehabilitasi di Indonesia dengan temuan dalam 1 tahun terakhir saja itu sudah cukup banyak ya Pak ya, lebih dari 1.000 orang begitu yang harus direhabilitasi. Kalau menurut Bapak apakah ini kira-kira pusat rehabilitasi kita sudah cukup memadai dan cukup untuk menampung mereka semua, Pak? Kalau menurut pendapat kami pribadi bahwa memang perlu dilakukan penambahan panti-panti rehabilitasi untuk menampung mereka yang menjadi korban dari kejahatan narkoba ini, Mbak. Oke, artinya memang dibutuhkan penambahan lagi ya, Pak ya, pusat-pusat rehabilitasi Iya. untuk bisa menampung itu semua. Bapak, apa Betul. tantangan yang saat ini dihadapi Pak dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia, terutama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Pak? Jadi untuk tantangan kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ini, yang pertama berkaitan dengan masalah banyaknya pintu masuk yang tidak bisa kita deteksi secara langsung. Oleh karena itu, Polri tidak bisa sendiri, Mbak. Jadi kita perlu peran pemerintah dan stakeholder lain, kemudian peran serta masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian yang ada di wilayah secara langsung, kemudian on time waktunya sehingga kita mudah untuk melakukan upaya pengungkapan kejahatan narkoba ini. Baik, kita coba juga baik, Prof. Henry sudah tersambung bersama kami. Prof. Henry, halo, selamat siang. Ya, selamat siang ya. Baik Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir bersama kami. Boleh saya beralih ke Prof. Henry terlebih dahulu ya Prof? Prof. Henry? Ya. Baik. Ya, selamat siang ya. Selamat siang.
Prof, kemarin kita juga sudah melihat ada kurang lebih 214 ton begitu ya barang bukti narkoba yang berhasil diamankan kemudian dimusnahkan oleh jajaran Polri. Saya juga melihat Anda ada berada di sana. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan, Prof. Sudah nyala, baik. Terhadap 14 ton. Silakan. Ya, ya, oke. Gimana nanti pertanyaan tadi putus-putus tadi? Iya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah Tadi melihat. pertanyaan, oke, ulangi. Baik. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bahwa Polri juga sudah dan dihadiri oleh Presiden Prabowo sudah memusnahkan kurang lebih 214 ton barang bukti narkoba dan kami juga melihat Anda juga hadir dalam acara tersebut begitu. Bagaimana dengan tanggapan Anda atas pencapaian Polri ini? Ya, ya oke. Saya melihat capaian itu adalah satu prestasi sebetulnya, tapi supaya jangan kita terlalu berbangga di keberhasilan itu, karena saya mempunyai keyakinan bahwa yang tidak terungkap yang masih masih masuk itu jauh lebih banyak ya. Dengan tidak mengurangi apresiasi saya terhadap teman-teman kepolisian ya, karena saya tahu persis bahwa tingkat kesulitan di dalam mengungkap sindikat narkotik ini adalah sangat tinggi ya. Karena apa yang diperoleh ini sudah barang tentu dengan bukan merupakan temuan ya, tapi hasil penyelidikan ya yang sama ya dengan berbagai pengorbanan, kemudian yang mengerahkan anggota itu siang malam 24 jam nyamar kadang-kadang seperti gembel, meninggalkan keluarganya dengan segala keterbatasan. Sementara sindikat narkotik ini kita sama-sama tahu dengan dana mereka tidak terbatas, modus operandi yang berubah-ubah dengan cara sistematis, dengan cara yang konsepsional gitu. Iya. Prof, lantas kemarin itu tanggapan saya. Ya, Kapolri juga sempat menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan upaya untuk bisa membongkar kurang lebih dan juga mengamankan 214 ton begitu ya narkoba ini bisa menyelamatkan kurang lebih 600 juta jiwa masyarakat Indonesia dari penggunaan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, yang saya lihat ya, kita jangan melihat nilai rupiah dari barang sitaan itu ya, tapi kita harus melihat bahwa dengan dimusnahkannya, dengan dibongkarnya sindikat ini, dengan disita dan dimusnahkan barang bukti sebanyak itu, setidaknya kita sudah menyelamatkan ratusan juta jiwa. Kemarin disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa itu melebihi 2 kali lipat dari jumlah penduduk di negeri ini ya. Nah, itu yang mempunyai nilai yang besar menurut saya ya. Nah, itu. Iya, Prof, tadi juga di perbincangan sebelumnya dengan Kombes Pol Kelana kita meng-highlight bahwa sejumlah 65.000 kurang lebih tersangka yang diamankan dalam kasus ini begitu. Dan beberapa korban penyalahgunaan narkoba akhirnya akan direhabilitasi dan angkanya kurang lebih dari 1.000 jiwa. Menurut Anda, apakah ini sudah cukup untuk merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Dan apakah memang tempat-tempat rehabilitasi ini menurut Anda ini sudah cukup mumpuni ataukah jumlahnya juga harus ditambah? Oke, kalau saja semua pengguna yang sudah masuk dalam kategori memang harus direhabilitasi, mereka itu mendaftarkan diri atau melapor ya, saya berkeyakinan bahwa fasilitas yang disediakan masih jauh lebih, masih sangat kurang, itu satu ya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana caranya supaya masyarakat kita ini mempunyai kesadaran, punya keberanian untuk melapor dalam hal ini untuk minta supaya direhab gitu ya. Nah, ini sudah barang tentu kita harus jemput bola ya. Kita harus melakukan sosialisasi yang merata kemana-mana ya. Dan kemudian memberikan keyakinan kepada publik bahwa ini memang betul-betul tidak bayar, jangan dipersulit itu. Di tataran atas itu ya, sangat baik ya, tapi dalam pelaksanaan di bawah itu yang terkadang-kadang tidak sebagaimana kita harapkan. Ini menjadi salah satu penyebab kenapa masyarakat tidak lapor, itu satu ya. Kemudian saya mengajak pada semua pihak ya, pada pemerintah ya, pada pihak kepolisian ya,
agar kita betul-betul memastikan siapa yang memang harus direhab, siapa yang tidak harus direhab ya. Jadi tidak semua sekedar pengguna aja gitu ya. Pengguna yang mengalami ketergantungan akan zat ya, baik secara fisik maupun psikis, itulah yang kita sebut sebagai pecandu ya. Yeah. Nah, mereka ini ya kadang-kadang tidak mendapatkan asesmen karena dalam masih ada mereka yang harus bayar ya. Nah, mereka yang tidak bayar, mereka tidak berhak untuk menjalani untuk mendapatkan fasilitas rehab. Tapi sebaliknya, kadang orang yang sesungguhnya dia bukan pecandu ya, tapi karena dia bisa bermain dalam tanda kutip ya, dia bisa membeli, membayar untuk memperoleh asesmen, sehingga orang seperti itu justru yang direhab ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita gitu. Baik. Ya, itu artinya bisa menjadi catatan kita bahwa semua orang juga memiliki hak ya Pak, jika memang mereka membutuhkan rehabilitasi tanpa tebang pilih siapapun mereka, berduit ataupun tidak berduit. Pertanyaan selanjutnya, apakah peredaran narkoba di Indonesia ini juga melibatkan sindikat internasional? Jangan dijawab terlebih dahulu, kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.